Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Zulia dari kelas 11 Perbankan 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat data perusahaan pada Mayop. Langkah-langkah yang harus dilakukan: yang pertama, klik tombol start. Yang kedua, pilih all program Mayop Accounting. Lalu Mayop Accounting 18 akan terlihat seperti gambar yang nomor 3 itu. Di dalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses. Yang A itu ada open itu digunakan untuk membuka data file Mayop yang telah ada. Yang B ada create untuk membuat data perusahaan baru. Yang C ada explore untuk menambahkan data jumlah yang memilih tempat menyimpan file, lalu next. Yang ke-9 selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesai. Setelah itu adapun langkah-langkah membuat daftar akun supaya lebih efektif. Membuat daftar akun sekaligus mengisi saldo awalnya. Dalam hal membuat daftar akun ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu membuat akun baru, klik menu akun, lalu yang B ada mengedit akun atau mengganti nama dan atau nomor akun. Misalnya kita akan mengganti nomor akun Pettycash dari 1201 menjadi 1200. Caranya, yang pertama, sorot akun yang bersangkutan. Yang kedua, klik edit atau klik ganda double klik dengan mouse. Yang ketiga, klik nomor atau nama sesuai kebutuhan lalu klik OK. Yang C, adapun menghapus akun yang tidak terpakai. Proses penghapusan akun dilakukan dengan langkah. Yang pertama itu langkahnya, aktifkan akun yang akan dihapus atau sorot akun dan klik tombol edit atau klik ganda. Yang kedua, klik edit yang terdapat di baris menu. Yang ketiga, pilih atau klik delete akun. Yang ketiga, ada cara membuat setting pajak atau PPN. Tahapan selanjutnya setelah membuat daftar akun adalah membuat setting pajak untuk PPN dengan cara yang pertama, klik menulis, terus pilih teks kode. Yang kedua, pada teks kode, isi pilih new, isian teks kode, ketik PPN, description, dan lainnya diisi seperti yang keempat, membuat linked akun. Pada menu klik setup, pilihan linked akun ada beberapa caranya. Yang A itu linked akun untuk akun modal. Yang B itu linked akun untuk akun penjualan. Yang C itu linked akun untuk akun pembelian. Yang kelima, adapun membuat buku pembantu atau piutang, hutang, dan persediaan. Yang pertama, membuat buku pembantu piutang atau customer, pilih card file, lalu pilih card list, lalu pilih customer, lalu pilih new. Yang B, membuat buku pembantu hutang atau supplier. Caranya, pilih card file, lalu setelah itu pilih card list,
lalu pilih supplier, lalu klik new. Setelah itu masukkan semua data supplier, lalu klik buying details dan isi sesuai dengan kebijakan yang ada. Jika telah selesai, lalu kalian klik OK. Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing supplier. Caranya, klik setup, pilih balance, lalu pilih supplier balance. Yang D, membuat kartu persediaan atau inventory card. Caranya, pada menu utama Mayop, pilih inventory, kemudian pilih item list, lalu klik new. Pada menu item information, masukkan kode barang dan nama barang, kemudian pada pertanyaannya, di bawahnya akan dijawab seperti yang pertama itu ada I buy this item, diisi akun harga pokok penjualan, jika menggunakan metode perpetual, dan diisi pembelian atau purchase jika menggunakan metode fisik. Yang kedua, ada I sell this item, diisi akun penjualan atau sales. Yang ketiga itu ada I inventory this item, diisi jika metode yang digunakan adalah metode pencatatan perpetual, dan dikosongi jika metode yang digunakan metode fisik. Akun yang dimasukkan jika diisi adalah akun persediaan barang dagangan. Setelah itu, klik buying details dan informasi yang dimasukkan pada menu ini yaitu yang pertama ada standard cost, diisi dengan harga beli atau harga pokok per unit dari barang tersebut. Yang kedua, ada teks kode winbound, diisi kode jenis pajak yang dipakai saat membeli yaitu PPN. Yang ketiga, buying unit of measure, diisi satuan barang yang dibeli yaitu unit. Yang keempat, number of item per buying unit, diisi jumlah barang yang dibeli setiap kali membeli. Dan di sini ada contoh kasus seperti bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada PT Bumi Pertiwi Pemalang jumlahnya sebesar Rp251.900.000. Keterangannya pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November 2011. Cara penyelesaiannya, caranya sama dengan dokumen 6 tanggal 6 Desember 2011. Yang pertama, klik mode purchase, lalu pay bills. Yang kedua, masukkan nama supplier yaitu PT Bumi Pertiwi. Yang ketiga, isikan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, pada isian amount, masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom total out. Yang kelima, pada isian memo ketik pelunasan hutang. Yang keenam, pada kolom amount applied, masukkan angka sesuai dengan amount, kemudian enter. Lalu yang ketujuh, klik record. Yang kedelapan, untuk kembali ke menu utama, klik cancel. Di sini ada pun contoh bukti penerimaan kas. Uang tunainya itu cek. Nomor ceknya SS510. Tanggal ceknya 12 Desember 2011. Diterima dari Fauji Elektronik Pemalang, jumlahnya sebesar Rp316.800.000. Keterangannya, pelunasan faktur F11 sampai 25 tertanggal 29 November 2011. Cara penyelesaiannya, yang pertama, klik mode sales, lalu receive payment. Yang kedua, masukkan nama customer yaitu Fauji Elektronik. Yang ketiga, isikan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, pada isian amount received, masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom total due. Yang kelima, payment metode, isikan check quit. Yang keenam, pada isian memo, ketik penerimaan piutang. Yang ketujuh, pada kolom amount applied, diklik atau masukkan angka sesuai dengan amount received, kemudian di enter. Yang kedelapan, klik record. Yang terakhir nomor 9, untuk kembali ke menu utama, kalian bisa klik cancel. Dan di sini apabila ada transaksi pemesanan sebuah barang dari customer, caranya yang pertama, pada menu utama Mayop, pilih sales. Yang kedua, klik enter sales. Yang ketiga, pastikan layout pada posisi item. Yang keempat, pada pojok kiri atas jendela sales new item, pilih order. Yang kelima, kemudian isi barang yang dipesan. Yang keenam, klik record.
Adapun cara pengiriman barang yang dipesan kepada customer, caranya yang pertama mencatat pengiriman. Yang A itu pada menu utama Mayop, pilih sales. Yang B, klik sales register. Yang C, pilih dan klik order. Yang D, isikan tanggal pada kolom date from to berapa. Adapun cara merubah transaksi dari order menjadi invoice, caranya yang A pada kotak dialog sales register. Pada nomor 1 pilih change to invoice untuk merubah pesanan menjadi tagihan piutang. Yang B, isikan data yang terjadi. Yang C, setelah semua data diisi, klik record. Apabila ada transaksi memesan barang dari supplier, caranya yang pertama itu pada menu utama Mayop, pilih purchase. Yang kedua, pilih dan klik enter purchase. Yang ketiga, pastikan layout pada posisi item. Yang keempat, pada pojok kiri atas jendela purchase new atau item, pilih order. Yang kelima, kemudian isi barang yang dipesan. Yang keenam, klik record. Adapun penerimaan barang yang dipesan dari supplier. Yang pertama, mencatat penerimaan barang yang dipesan, caranya yang A pada menu utama Mayop, pilih purchase. Yang B, pilih dan klik purchase register. Yang C, klik order. Yang D, isikan tanggal pada kolom date from titik-titik to titik-titik. Adapun cara merubah transaksi dari order menjadi bill, caranya yang A pada kotak dialog purchase register. Pada nomor 1 pilih change to bill untuk merubah pesanan menjadi hutang kepada supplier. Yang B, isikan data yang terjadi. Yang C, setelah semua data diisi lalu klik record. Yang E, apabila ada pemesanan barang menggunakan uang muka. Apabila ada pemesanan barang menggunakan uang muka, baik itu dari pelanggan maupun kepada pemasok, maka pada kolom pay today isikan jumlah uang muka yang diterima atau dibayarkan. Dengan catatan, linknya harus diisi dan akunnya juga harus ada. Kalau belum ada, maka buat dulu akunnya. Yang pertama, link pada sales account. Yang kedua, link pada purchase. Yang ketiga, isikan jumlah uang muka diterima atau dibayarkan. Yang A, misalkan kakak komputer menerima pesanan barang dari Mega Perkasa 10 unit TM 100 dengan uang muka 50 juta, maka tampilannya seperti gambar yang ada pada contoh itu. Yang B, misalkan kakak komputer memesan barang dari Excellent 10 unit TM 100 dengan uang muka 50 juta, maka tampilannya juga seperti gambar yang di contoh soal itu. Yang F, apabila ada retur penjualan tunai, caranya seperti meretur barang yang penjualan kredit hanya saja untuk meretur barang penjualan tunai, maka gunakan pay refund. Caranya, setelah mencatat seperti meretur barang seperti penjualan kredit atau record, lalu akan muncul tampilan seperti gambar pada contoh soal itu. Terus yang kedua, pilih register. Yang ketiga, masukkan tanggal yang benar. Yang keempat, pilih dan klik transaksi yang akan diretur. Yang kelima, pilih return dan kredit. Yang keenam, pilih paid return. Yang ketujuh, lalu masukkan tanggal transaksi. Yang kedelapan, pilih record. Apabila ada transaksi retur pembelian tunai, untuk meretur barang dari pembelian tunai, caranya persis seperti meretur barang pembelian kredit. Hanya saja pada return dan kredit, pilih received refund. Adapun tutup buku dan memulai pencatatan periode baru, caranya yang pertama membuat jurnal penutup atau closing journal. A. Menutup pendapatan. Untuk menutup seluruh akun pendapatan, maka catatlah seluruh akun pendapatan di sisi debit dan akun laba ditahan di sisi kredit. Pencatatannya melalui jurnal umum dan seperti gambar yang ada di contoh. Yang B, menutup beban dan HPP. Untuk menutup seluruh akun beban dan HPP, maka catatan seluruh akun beban dan HPP diisi kredit dan akun laba ditahan di sisi debit. Adapun hasil laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Yang pertama itu adalah laporan neraca, yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Perusahaan yang melakukan tutup buku pada akhir tahun.
Perusahaan yang melakukan tutup buku pada akhir tahun berikutnya dapat melakukan tutup bukunya melalui Start a New Year's. Untuk memenuhi proses tutup buku, maka klik Start a New Financial Year. Selanjutnya, Mayop akan melakukan proses tutup buku dan membuka tahun buku baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.